tanggapan kamu kemarin dilaporin oleh beberapa pihak itu santai aja atau? Ya, kalau tanggapan saya kenapa dilaporin, mungkin Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan kalau dukun itu tidak bisa dipercaya. Ya buktinya kalau dukun bermasalah ke polisi, bukan ke pakai main dukun ya. Kan Allah mau memperlihatkan itu. Mereka kalau nggak salah saya baca mereka melaporkan itu karena ngakunya jobnya sepi. Nah ini kan membuktikan bahwa dukun nggak ada tuh bisa penglaris pesugihan. Kalau dukun bisa penglaris, kenapa mereka keluar-keluar ketika jobnya sepi? Pakai aja penglaris harusnya. Iya kan? Kalau misalkan ada ilmu penglaris beneran. Nah itu mungkin Allah Azza wa Jalla lewat kejadian ini ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya dukun adalah manusia biasa. Maka dari itu jangan percaya dukun. Percayanya adalah Allah Azza wa Jalla. Percaya kembali ke agama masing-masing dan Tuhan masing-masing. Gitu. Oke, Bang, cuman mungkin udah berapa surat atau mungkin udah berapa laporan sih yang lu terima sendiri dengan adanya kasus banyak ini? Kayaknya ada juga banyak yang ngelaporin dan sempat nerima surat somasi atau mungkin panggilan polisi atau polisi? Nggak pernah ada. Sampai saat ini tidak pernah ada karena deliknya nggak masuk juga ke pasal. Ya kan siapapun bisa membuat laporan, ya kan? Ya siapapun di dunia ini juga bebas buat laporan. Tapi kan polisi selidiki lagi nanti masuk nggak deliknya. Ketika masuk ke pasal baru dikasih surat panggilan. Sampai saat ini tidak ada surat panggilan sama sekali dari polisi. Dan itu berarti ya laporannya ya tidak masuk delik alias dipaksakan doang. Artinya Bang selama ini dapat ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak gak sih Bang? Kalau ancaman saya nggak tahu ya, nggak terlalu memperlihatkan, nggak terlalu ngelihat karena saking banyaknya orang masyarakat Indonesia yang mensupport saya mungkin ya. Jadi nggak kebaca juga DM dan yang kayak gitu-gitu. Karena ketindih sama yang mensupport sih. Tapi Bang, kamu gimana akhirnya bisa sampai sekarang so viral ini, karirnya makin bagus gitu, gimana sendiri kamu? Ya alhamdulillah sih, saya kayak merasa diberikan tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan yang Allah udah titipkan agar didengar lagi lebih banyak oleh masyarakat Indonesia gitu. Oke. Bang, kemarin Persatuan Dukun se-Indonesia juga mengatakan bahwa sebenarnya dukun ini dilindungi undang-undang Bang. Nah itu gimana Bang? Dukun dilindungi undang-undang tuh undang-undang yang mana yang melindungi? Bahkan di pasal 545, catat ini ya, pasal 545 sampai 547 itu pelarangan tentang perdukunan. Lihat sendiri, cek di media sosial ya teman-teman yang nggak tahu pasal 545 KUHP, pasal 546 KUHP dan pasal 547 KUHP itu pelarangan tentang praktek perdukunan. Seperti jual jimat, bawa jimat ketika jadi saksi dan sebagainya, kayak ngeramal itu dilarang loh di Indonesia. Cek sendiri kalau nggak percaya. Itu tapi mereka juga mengaku bahkan punya KTA gitu. Ya, KTA kan anggota itu. Iya, KTA. Ya, iya, Nah, organisasi gitu. semua juga punya KTA. Setiap organisasi. Ya yang diakui di Indonesia itu pengobatan tradisional dengan STPT, surat terdaftar pengobat tradisional, bukan dukun yang sok tahu tentang hal goib, bukan. Jadi surat terdaftar pengobat tradisional itu seperti kayak misalkan totok syaraf, pijat, itu diakui sama Indonesia memang. Tapi itu bukan dukun, bukan perdukunan yang transfer penyakit ke kelapa, nggak ada. Transfer penyakit ke tisu terus tisunya kebakar, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Cuman lu sendiri Bang, dengan makin banyaknya orang-orang yang mungkin mengancam untuk menyantet atau mungkin mengeluh, ada rasa takut nggak sih Bang? Ya kalau saya mah kalau mau nyantet bilang-bilang biar saya kasih fotonya yang gayanya bagus. Karena kemarin tuh, aduh gayanya masa lagi kayak gini loh. Biar bagus gitu loh. Kalau mau bilang aneh aja. Kalau takut mah enggak lah. Karena saya lebih percaya 100% perlindungan Allah itu yang terbaik. Jadi bukan sihir, bukan apapun itulah. Jadi tetap perlindungan Allah itu yang terbaik. Jadi yang mengatur segalanya ya Allah Azza wa Jalla. Gitu. Bukan hal-hal yang kayak gitu. Bang, kemarin Gus Samsudin datang ke Jakarta, ya kan? Iya. Cuman mungkin udah ada pertemuan nggak sih dengan dirimu? Nggak ada. Karena sebelum dia ke Jakarta, pernah sempat teleponan sama saya kan. Dia bilang mau mengakui semuanya, mau menjelaskan kenapa pengobatannya pakai trik, mau menjelaskan itu pengobatan pakai triknya tuh itu dia lakukan zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah enggak. Bilangnya kayak gitu. Pas sampai Jakarta kok beda lagi omongan ke media. Terus dari pagi saya teleponin orangnya, nggak diangkat-angkat. Ngomong ke media bilangnya udah nelpon saya. Tapi saya teleponin kagak ngangkat-ngangkat sampai sekarang.
dia nelpon kemana coba? Gitu, saya juga nggak tahu tuh dia ngehubungin kemana. Karena kan saya punya nomor pribadinya loh. Saya teleponin nggak ngangkat sampai sekarang. Tapi dia bisa Bang, kemarin, bukti medis itu Kak, medis ya. bahwa ada Ronsenan. ya, ada Ronsen. ronsen. Jadi ada orang di ronsen di badannya ada paku. Ya memang ada. Itu kejadian pernah memang di Indonesia. Di orang di ronsen, dalamnya ada paku, ada benda-benda. Itu nama gangguan psikologisnya adalah PICA, PICA. Gangguan psikologis itu gangguan makan, di mana gangguan seseorang yang menikmati makanan bukan makanan. Jadi bisa baca, itu ada di Tasikmalaya satu, sama di Jember yang kedua. Nah kejadiannya itu memang ada yang dalamnya paku, ada juga yang dalamnya tuh benda-benda kecil, 40 benda kecil kalau nggak salah, atau 50 benda kecil gitu, tutup botol, uang, terus juga uang koin, itu ada di dalam badan memang. Dan itu gangguan psikologis namanya PICA, PICA. Dan Jadi, itu gangguan tanpa sadar. Iya, bukan tanpa sadar. Dia sadar. Jadi ketika stres, semua orang itu kan punya stress release. Ada yang berlibur, ada yang nonton Netflix atau nonton film ya. Ada yang nonton film aja. Ada juga yang nonton YouTube. Nah, ada juga orang-orang yang ketika lagi stres dia ngemilin benda-benda kecil. Dan sebenarnya gangguan PICA ini udah terjadi sama kita semua di umur 1 sampai 5 tahun. Pernah tahu anak kecil yang makan bedak? Itu hal-hal kecilnya. Pernah tahu anak kecil yang makan sabun pada saat itu? Di Indonesia ada. Nah, itu PICA. Kalau dibiarkan terus-menerus, dia akan makan benda-benda yang agak lebih besar. Dan kejadian PICA terbesar di dunia ya, setahu saya, sampai saat ini cuma yang di India itu. Ada 40 pisau rumput di dalam perut. Nah, 40 pisau rumput di dalam perut, ketika ditanya dan akhirnya mengakui, orang tersebut mengaku bahwa dia suka makan darah dan rasa besi dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Berarti bukan santet Bukan. ya. Berarti bukan bukti ya, Bukan. yang ditunjukkan itu kan Nah, sebagai bukti. iya, cari aja di Google tuh banyak. Ada juga yang kejadian anak kecil pernah paku di sini nih, paku di dalam kaki. Setelah diteliti dokter, ini dinyatakan sama dokter bahwa ini bukan santet, tapi sengaja dimasukkan. Tapi ada orang jahil sampai saat ini belum ditemukan karena ada bekas lubang di kakinya. Ada bekas lubang di kakinya. Nah, dan itu pakunya ujungnya udah digunting jadi lurus, makanya masuknya gampang ke dalam kaki gitu. Jadi memang sampai saat ini nggak pernah ada tuh bukti santet mengirimkan benda ke dalam badan, nggak ada. Ya itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu PICA namanya, gangguan makan. Kalau ada ya boleh dong, kirimin dong, saya mau banget nih. Berarti konklusinya yang kemarin Gus tunjukkan itu menurut abang itu PICA. gimana? Saya nggak tahu ya yang ditunjukin Karena yang yang mana. ditunjukin ronsennya kan memang kebetulan kaki ya, yang di ronsen. Iya. Oh kaki. Perut kaki. Lah, iya kaki yang Memang. kejadian anak kecil kali. Nah, mungkin kalau misalkan Gus sendiri bisa membawakan korbannya tanpa ada lubang di kakinya tapi benar ada paku, berarti Marcel bisa percaya. Ya mana bukti? Sampai saat ini nggak ada. Ya misalkan dia bisa membawakan, berarti Bisa. Marcel bisa percaya. Iya boleh, silakan bawakan korbannya. Bukan, kalau saya percaya itu kirimin ke saya dong. Jangan ke orang, kirimin ke saya dong. Paku ke kulkas gitu, masukin ke perut saya gitu. Oke, Bang, imbas dari konflik abang dengan Gus gitu, Gus mengaku mendapatkan ancaman kayak Gus mengaku, dia mengaku mendapatkan ancaman. Iya. Ya, makanya bahkan kalau- penutupan kalau itu. Abang abang- ada ras iba gak ke dia gitu? Ya makanya, ya saya pribadi kan kembali lagi udah ngingetin untuk dari awal. Jangan pakai trik-trikan pengobatannya, kontennya. Kalau emang hiburan atau settingan, bilang ke masyarakat Indonesia hanya sekedar acting, hanya sekedar hiburan, hanya sekedar settingan. Ini kan setiap kontennya dia nggak nulisin itu, tapi di konten lainnya kemarin baru mengakui kontennya semua settingan, hiburan doang. Ya seharusnya ketika dia membuat konten semua videonya tulisin hanya sekedar acting, hiburan, settingan gitu dong. Jadi orang yang nggak nonton video pengakuan dia kan jadi nggak tahu kan, nggak paham kalau itu hanya sekedar acting atau hiburan doang gitu. Nah maka dari itu, kalaupun pengobatan kayak tadi diancam-ancam, ya satu-satunya ya tobat lah, biar masyarakat Indonesia juga bisa memahami atau klarifikasi kenapa pengobatannya pakai trik kan gitu loh. Simpel itu sebenarnya. Bang, berarti sampai saat ini dirimu masih menunggu itikat dari Gus mungkin untuk pembuktian gitu? Loh iya, dari awal. Nah, makanya saya kan nggak suka di drama-dramain kayak gini nih. Dari awal tuh pembuktian, siapa yang salah, udah terbukti salah. Lah ini kan ngomong di media udah ngontak saya, katanya nggak ngerespon. Saya teleponin tidak diangkat. Anda ngerespon kemana? Anda nelpon kemana Anda?